Luar biasa. Ya, saya sapa kembali. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, dahsyat, perkasa, jaya ya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu pada tim musik, Pak Didi, WL, Ise, semuanya yang sudah melayani di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan di sini sangat luar biasa. Saya tadi duduk di belakang, ya semua melompat-lompat, bersuka cita, menari-nari di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa, yang senantiasa ada buat kita selama-lamanya. Amin. Saya lihat Pak Adi tadi tepuk tangannya luar biasa, menghancurkan iblis, saudara ya. Baik, kita akan masuk di dalam eh, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang saya ambil adalah iman yang mengalahkan dunia. Saudara, iman yang mengalahkan dunia. Ya, tema hari ini kita buka di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kita sama-sama membacanya ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri karena ini adalah firman Tuhan, kita menghormati firman Tuhan, kita bersama-sama menghadap tahta kasih karunia, kita perkatakan, kita deklarasikan firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 4 itu terjadi buat kita semuanya. Amin. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar di firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang saya mengambil dari ayat 1 Yohanes 5 ayat keempat, di mana dikatakan di situ, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, kita belajar satu persatu. Ayat ini tidak ditulis sembarangan, karena setiap tulisan yang ditulis di dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu mengandung arti yang sangat dalam. Ya, artinya bahwa Tuhan mau setiap daripada kita memahami dan mengerti secara jelas ya. Sebab semua yang lahir dari Allah. Saudara dan saya sudah mengerti atau masih agak ragu-ragu kalau kita semuanya adalah lahir dari Allah? Ya, tidak ada yang ragu di sini ya, bahwa semua kita sudah lahir dari Allah. Kita ingat bahwa kelahiran ada dua, kita lahir dari orang tua kita secara jasmani, tetapi kelahiran yang paling penting buat kehidupan kita dan ke depan, masa yang akan datang adalah kelahiran yang dari Allah, yaitu pada saat kita percaya Yesus, mengaku di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka keselamatan itu terjadi. Dan ketika kita dibaptis dan lahir baru, kita dinamakan lahir dari Allah. Ketika saudara dan saya lahir dari Allah, saudara dan saya dipindahkan dari kerajaan dunia, kerajaan kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang atau kerajaan Allah. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Kalau kita lihat dari satu perkataan ini, kita itu merasakan satu hal yang luar biasa. Kita yang dulunya berdosa, hina, dari lumpur dosa, jijik, menjijikkan di mata Tuhan, tetapi ketika kita percaya kepada Dia, kita lahir baru, maka kita diubahkan status kita dari kerajaan kegelapan menjadi kerajaan Allah atau kerajaan terang. Saudara dan saya hari ini identitasnya sudah baru karena lahir baru. Identitas saudara adalah manusia ciptaan baru. Artinya kalau di secara jasmani ya di dunia ini, saudara saya punya KTP ya, identitas bahwa saudara adalah sah menjadi warga negara Indonesia. Demikian saudara dan saya bahwa identitas saudara di dalam Kristus menjadi manusia ciptaan baru, saudara sah, tidak ada yang dapat membatalkan bahwa saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini yang perlu penting kita pahami ya. Jadi kita menjadi anak-anak Allah dan kita memanggil Allah seperti kita memanggil Bapa. Ya Aba ya Bapa. Ya Alkitab mengatakan ya Aba ya Aba. Ya Bapa, kita memanggil Bapa kita. Jadi hubungan kita yang terpisah dengan Tuhan dulu, kita yang bermusuhan sekarang menjadi dekat dengan Bapa. Karena kita apa? Sudah lahir dari Allah. Artinya apa? Sekarang ini kita merasakan bahwa kita bukan dari dunia ini sebenarnya, tetapi kita dari Allah.
Kalau kita dari Allah, berarti segala sesuatunya dari Allah. Kita tidak boleh melihat lagi bahwa itu dari dunia. Ini maksudnya ya, saudara, dari Allah. Segala sesuatunya dari Allah, bukan dari dunia ini. Nah, kalau kita sudah lahir dari Allah, saudara, identitas kita sudah diubahkan menjadi manusia ciptaan baru. Di sini dikatakan kita dapat mengalahkan dunia ini. Keren, ya. Kita adalah manusia yang sangat keren, sangat berharga, dan tidak ada manusia lain selain kita yang percaya kepada Yesus. Orang percaya Yesus itu mengalahkan dunia. Jadi saudara bukan orang sembarangan, tetapi orang yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa, saudara. Sehingga dunia ini kalah dengan kita. Amin. Siapa yang bisa mengalahkan? Yang mengalahkan itu kita nanti akan bicara ya, bahwa iman kita. Nah, kita belajar satu persatu, dunia itu apa sih ya? Kita lihat dunia 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Dunia itu seperti apa? Ya, kita berbicara tentang dunia. Dunia itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Apa dunia itu? Ya, bisa dibacakan? 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, dunia itu syarat dengan 3 hal. Kalau kita perhatikan di 1 Yohanes 2 ayat 16, ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara dan saya ada di dunia yang seperti ini. Ya, saudara dan saya menghadapi penderitaan, menghadapi masalah besar, menghadapi kesulitan besar, di mana dunia syarat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita seperti domba-domba sembelihan, ya, menurut Alkitab. Dunia itu sangat jahat karena ada 3 hal ini, saudara. Jadi saudara itu diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, mengenal kerajaan dunia. Jadi orang-orang di luar Yesus, tabiatnya, habitnya adalah 3 hal ini. Jangan kaget kalau saudara menghadapi orang-orang yang kelihatannya orang itu baik-baik saja, tetapi dia itu punya keangkuhan, punya keinginan daging yang sangat luar biasa yang akhirnya menjatuhkan saudara dan saya. Itulah cara-cara dunia, sistem atau pola dunia itu digerakkan oleh 3 hal. Tetapi saudara digerakkan oleh roh, digerakkan oleh Tuhan. Berbeda saudara ya. Kehidupan saudara dan saya yang lahir dari Allah digerakkan oleh Allah. Sedangkan di dunia ini digerakkan oleh 3 hal ini. Oleh karena itu kita semuanya memahami bahwa semua 3 hal ini itu bukan dari Bapa. Ya, Bapa tidak pernah memberikan keinginan kedagingan, tidak pernah memberikan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Di dalam diri Bapa ada satu yang Tuhan berikan, yaitu apa? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Seperti itu saudara, yang diberikan oleh Bapa kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan ayat firman Tuhan ini saudara? Bahwa saudara ada pilihan-pilihan di sini. Ya, pilihannya adalah saudara mau hidup seperti dunia atau mau hidup yang dipimpin oleh roh. Nah, kalau hidup dipimpin oleh dunia ini, maka dunia itu akan lenyap. Karena apa? Dunia itu akan lenyap dengan segala seisinya. Tidak kekal, saudara. Dunia tidak kekal, dunia akan hancur. Demikian juga orang-orang yang angkuh, sombong dan sebagainya, mereka itu terbatas waktunya. Sedangkan ketika kita memilih hidup dipimpin oleh roh, maka hidup kekal yang kita alami. Kekekalan inilah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Sehingga kekekalan inilah yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Amin. Kalau kita berhubungan dengan dunia, itu hanya sementara.
itu adalah tipuan, ya. Iblis itu akan menipu kita melalui dunia-dunia ini yang ada di depan mata kita. Sementara anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan firman Tuhan. Ada pilihan, mau firman atau dengan keinginan dunia. Ya, sementara di firman Tuhan mengatakan, kamu percaya dengan firman Tuhan, kamu terima firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu yang akan membersihkan kamu sehingga kamu bisa keluar dari kejahatan yang seperti dilakukan oleh dunia ini. Kita mampu bertahan untuk melakukan segala serangan kejahatan dunia ketika kita hidup dipimpin oleh roh, hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan, ya. Kita lihat perbuatan kedagingan itu seperti apa supaya saudara tahu, ya, perbuatan daging. Jelaskan satu persatu. Kita bisa tahu di Galatia 5, 19 sampai 21. Nah, perbuatan daging itu sangat jahat dan itu kita pun ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus masih ada sifat-sifat kedagingan, saudara. Ya, kenapa? Karena kita diselamatkan, rohnya kita yang sempurna, tetapi jiwa dan tubuh kita perlu dibereskan satu persatu. Sehingga sifat kedagingan itu perlu dibersihkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah membersihkan, ya. Membersihkan kemudian membuat kita tidak hidup di dalam kedagingan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan saudara, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara dulunya seperti ini, ya, tetapi sekarang sudah dipindahkan. Bagian saudara dan saya adalah kerajaan Allah. Ya, bagian saudara dan saya sekarang adalah bagian kerajaan Allah. Jadi semua segala sesuatu yang ada dalam kerajaan Allah itu adalah hak saudara untuk mendapatkannya. Itu adalah warisan saudara untuk mendapatkannya melalui janji-janji Tuhan. Sedangkan orang dunia yang hidup dipimpin oleh kedagingan, mereka itu tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah, alias apa? Mereka akan menghadapi kertakan gigi dan menghadapi hukuman kekal selama-lamanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita kabar baik saat ini kita ada di dalam Yesus sehingga hukuman kekal itu lewat, saudara. Tidak ada hukuman kekal selama di dunia ini maupun nanti saudara menutup mata, saudara ada bersama Yesus. Amin. Saudara bersama Yesus dimanapun juga berada, Yesus beserta kita. Disebutkan Allah adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saya tadi berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Itu benar. Karena Tuhan ada di dalam kita dan selama-lamanya Dia tidak membiarkan kita untuk diserang oleh hal-hal yang jahat oleh dunia ini. Ya, kita lihat kembali di 1 Yohanes 5 ayat 4 kembali lagi. Ya, kita sudah belajar tentang dunia. Dunia itu adalah seperti tadi. Kemudian sifat-sifat kedagingan adalah seperti tadi. Nah, kemenangan. Kita belajar lagi kemenangan. Apa yang dimaksud dengan kemenangan? Saudara dan saya sudah menang? Amin. Bahkan Alkitab mencatat lebih daripada pemenang. Ini kabar baiknya saudara. Ketika saudara menghadapi situasi yang sangat sulit apapun, saudara ditetapkan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara tidak berhadapan dengan dunia ini dari nol, dari kekalahan kepada kemenangan. Saudara tidak kalah. Di dalam diri saudara ada Yesus, menang, menang, dan selalu menang di dalam menghadapi kejahatan dunia ini. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah saudara tidak bebas dari masalah. Ya, selama saudara hidup, saudara itu ada masalahnya. Ya, selama belum kita tutup mata, selama belum kita kembali lagi ya ke rumah Bapa, kita menghadapi banyak masalah di dalam rumah tangga, anak-anak, hubungan dengan orang lain, dalam pelayanan, semuanya ada masalah. Dan tetapi kabar baiknya Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya larut di dalam masalah itu. Dia selalu memberikan jalan keluarnya, saudara. Saudara mampu bertahan dalam keadaan sulit.
Ya, karena apa? Saudara? Karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Melalui apa? Anaknya Yesus Kristus yang di kayu salib sudah menanggung semua kesulitan kita. Tantangan apapun sudah ditanggung di kayu salib. Sehingga kita bersuka cita. Ya, ibadah beberapa hari yang lalu saya lihat di videonya saudara menari-nari bersuka cita. Itulah bukti, buah bahwa kita itu menang. Ya, menang terhadap segala masalah. Saudara tidak usah takut, masalah apapun, ya, badai apapun, ketika Tuhan bilang, diam. Ya, tenang, badai itu akan tenang. Ya, diam. Saudara hanya memerintahkan. Ketika ada badai, diam, tenang. Artinya apa? Saudara dan saya diberikan kemampuan untuk bertahan. Bertahan saudara, bertahan untuk menang menuju kepada kemenangan berikutnya. Jadi kemenangan-kemenangan itu sudah Tuhan berikan. Mau ada masalah ke depan sebesar apapun Tuhan sudah sediakan. Artinya begini saudara, saudara ada di sini, Tuhan sudah di depan saudara. Saudara melangkah lagi, Tuhan di depan saudara. Begitu seterusnya, sehingga langkah saudara itu tidak terhalang oleh siapapun. Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sing ada lawan, tidak ada lawan. Dia berdiri di depan kita untuk memberikan kemenangan saudara. Ya, bukan memberikan kekalahan. Itulah kemenangan yang diberikan oleh Yesus. Kita mampu untuk menghadapi kejahatan dunia dan godaan-godaan yang selalu seliweran di hadapan kita. Nah, itulah kita kenapa kita butuh Yesus, saudara. Kita butuh iman, ya, iman kita yang mengalahkan dunia itu adalah imannya Yesus. Imannya Yesus sudah ditaruh di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Waktu saudara percaya, yes Tuhan, aku mengaku di hatiku dan percaya di mulutku bahwa Engkau adalah Tuhan. Keselamatan itu terjadi. Saat itu iman Yesus sudah ada dalam hati saudara. Dan iman itu tidak akan pergi. Tetapi iman itu tertanam, tumbuh, berbuah selama-lamanya. Dan iman itu yang mengalahkan segala sifat jahat, godaan-godaan jahat, saudara ya. Jadi iman itu diberikan kepada kita penuh kepada orang percaya kepada Yesus. Itu ada sebagai kekuatan. Ya, Injil adalah kekuatan Allah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman kasih karunia. Oleh karena itu kita semua butuh Injil, butuh kabar baik, butuh firman, butuh perkataan Yesus. Ya, karena perkataan Yesus itulah yang memberikan kekuatan. Karena apa? Injil kekuatan Allah. Perkataan Yesus itu kekuatan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau ada perkataan Tuhan di dalam hati kita yang ditaburkan setiap hari melalui gereja pada pagi hari ini, Pomsel atau saudara secara pribadi membaca firman Tuhan setiap hari, itu saudara sedang menabur benih. Firman itu di dalam hati saudara dan itu firman Yesus yang ada di dalam diri saudara. Imannya Yesus sudah ditaruh dalam diri saudara. Sehingga ketika menghadapi apapun, saudara tidak goyah. Amin. Ada firman di situ. Karena firman itu atau Injil, kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Dan firman itu yang membuat saudara kokoh, tegak berdiri terhadap goncangan apapun. Dunia boleh inflasi, boleh ada bencana banjir, mungkin sebentar lagi ada bencana yang jauh lebih besar, gempa bumi atau apa saja, ada virus yang dilepaskan oleh kuasa kegelapan, bakteri yang dibuat virus apa yang mematikan manusia. Tapi anak-anak Tuhan ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Saudara dan saya berdiri tegak teguh. Saudara dan saya itu didirikan di atas batu karang yang teguh. Ingat, saudara dan saya seperti Petrus, ya. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Saudara dan saya tidak akan dikuasai oleh maut. Justru kita yang menguasai maut. Kita yang menguasai bencana. Kita yang menguasai kesulitan. Kita yang menguasai kejahatan. Kita yang menguasai dunia ini. Amin. Oleh karena itu kita diberikan otoritas. Ya, selain identitas yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, kita diberikan otoritas, saudara. Bukankah di Kejadian 1, ya, itu dikatakan bahwa berkuasalah atas apa? Ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas semua binatang yang melata. Artinya apa? Saudara dan saya di sini tidak melihat sekarang ya, oh saya tidak ada apa-apanya, Bu Ani. Saya hanya tinggal di tempat yang terpencil, atau saya masih hanya
kos misalnya. Itu dunia yang menilai. Tetapi Yesus memberikan kepada saudara dan saya, kamu tidak tinggal di dunia ini. Itu sementara. Engkau akan mendapatkan kelimpahan karena aku berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya engkau memperoleh hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara dan saya diangkat Tuhan, dilimpahkan segala sesuatu. Saudara akan berjalan, menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan Yesus menetapkan langkah Allah orang benar. Saudara saya adalah orang benar. Identitas saudara orang benar. Orang benar diberkati. Di mana saja orang benar diberkati. Ya, tidak ada orang benar yang loyo-loyo, yang tidak diberkati. Tidak ada. Saudara sudah menerima berkat berkelimpahan. Ingat saudara, ketika saudara mendeklarasikan, saudara memperkatakan, itu sementara saudara sedang melepaskan kuasa. Pada saat saudara melepaskan kuasa dan kuasa itu terjadi. Bukankah segala sesuatu dijadikan oleh perkataan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuhan jadi tumbuh. Kemudian jadilah binatang, binatang itu tumbuh. Perkataan saudara dan saya, itu adalah bagian daripada iman, bahwa saudara melangkah dengan iman, apa yang saudara perkatakan terjadi, terjadi, dan terjadi. Ya, tidak usah lihat waktunya kapan. Tuhan yang bekerja, firman yang bekerja. Saudara menabur firman terus, menabur firman Tuhan terus, maka firman itu yang menjadikan saudara segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, kita percaya itu saudara. Kita percaya penuh kepada Kristus. Itu yang dinamakan dengan iman. Ya, kita belajar lagi bagaimana caranya. Iman itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Bagaimana caranya? Mungkin, saya bertanya-tanya, bagaimana ya bekerjanya ya? Biasanya orang atau kita, anak-anak Tuhan itu kadang-kadang ingin semuanya serba instan, betul? Ya, mie instan itu enak saudara ya, mie instan langsung dimakan ya. Tetapi kalau kehidupan secara instan itu juga tidak bagus. Kalau saudara secara instan, sekarang, Tuhan aku minta uang 1 miliar, tiba-tiba plek Tuhan, terima kasih, terus saudara ngacir dari Tuhan ya. Saudara tidak ingat lagi Tuhan, karena apa? Sudah dijawab doanya oleh Tuhan hari ini, pergi, bye-bye. Tidak ada terima kasihnya sama Tuhan ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Kita lihat ya, Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kita lihat di ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melingkupi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban dan dosa ini sangat menghalangi saudara. Beban dan dosa, saudara ada beban pergumulan, ada masalah, kemudian merasa tidak layak, merasa gagal, merasa lemah, merasa melakukan kesalahan. Ini yang merintangi untuk supaya iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Ya, sebab apa? Saudara, kita mengingat bahwa beban kita atau masalah kita kan sudah Tuhan Yesus yang menanggung. Berarti kita apa? Menerima penyelesaian masalah. Masalahnya sudah ada jalan keluarnya. Dosa dipikir lagi. Kemudian dosa sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran-pelanggaran kita, saudara. Jadi kalau saudara mengalami kelemahan, kegagalan, salah ambil keputusan dan sebagainya, tinggalkan saja. Ya, skip. Kita terus maju, terus maju, terus maju. Supaya apa? Kalau kita masih ada hal-hal yang seperti ini merintangi kita. Nah, ini sama dengan perlombaan. Yang tadi kemenangan ya, lomba. Kita berlomba dengan pikiran kita. Pikiran kita, aduh enggak layak aku. Aku sudah dosa lagi. Kemudian, aduh masalahku banyak ini, gimana ini. Ya, akhirnya apa? Imannya itu tidak bertumbuh. Iman kita akan pendengaran firman Kristus ketutup. Ya, karena apa? Merasa ada beban, merasa ada masalah.
Karena Yesus berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, ya. Jadi apa? Waktu saudara datang kepada Yesus, saudara menyerahkan beban saudara kepada Yesus, maka Yesus yang mengambil alih beban saudara, saudara tinggal tenang. Saudara tinggal ringan, tidak ada beban. Seperti saya saat ini pikul beban, kemudian saya serahkan kepada Tuhan Yesus, beban saya lepaskan, saya bisa berjalan dengan tenang. Nah, seperti itulah kita anak-anak Tuhan maunya, ya, bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan dialah yang menanggung penyakit kita. Segala kelemahan, segala apa? Sakit penyakit, Tuhan sudah ambil, Tuhan sudah tanggung. Sekarang saudara tinggal menerima apa? Ketenangan, sukacita, menerima apa? Kesembuhan dan kesehatan. Dan kesehatan daripada Tuhan itu tidak secuil-secuil. Kesehatan yang Tuhan berikan sama dengan penebusan dosa, saudara. Penebusan dosa dan kesehatan itu jadi satu. Kalau saudara tidak sehat, saudara tidak bisa melayani Tuhan. Saudara tidak bisa memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, ketika saudara diampuni dosanya, dibebaskan segala beban saudara, maka saudara akan menjadi orang-orang yang menang, ya. Dan itu dikatakan dengan tekun dalam perlawanan. Jadi kita ini harus tekun, ya saudara. Tekun artinya kita tekun terus di dalam pendengaran akan firman Kristus. Menekuni. Orang tekun itu tidak sekarang belajar firman Tuhan, baca, merenungkan, besok enggak, ya besok lagi iya, 2 hari lagi enggak. Bukan seperti itu. Tekun itu artinya setiap waktu, setiap hari. Ya, setiap waktu tanpa bolong-bolong. Walaupun cuma satu ayat itu memberikan satu kekayaan yang luar biasa, saudara. Ya, jangan meremehkan firman Tuhan. Nah, terus berikutnya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini yang tadi, ya. Kita berlomba dengan tekun untuk terus maju ke depan. Mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Jangan melihat ke belakang. Jangan melihat kiri kanan. Jangan melihat dunia ini. Jangan melihat masa lalu, pengalaman dan sebagainya. Tetapi mata rohani kita tertuju kepada firman kasih karunia. Ini maksudnya Tuhan mau, ya, supaya apa? Supaya iman kita itu bisa mengalahkan dunia ini, maka mata rohani kita tertuju hanya kepada Yesus, ya, bukan kepada pengetahuan dunia. Boleh saudara baca pengetahuan dunia kalau saudara yang masih kuliah atau mungkin yang bekerja yang harus membaca beberapa literatur atau artikel, tetapi itu bukan satu-satunya. Itu hanya membantu, sedikit membantu. Karena apa? Pengetahuan itu mengambilnya dari firman Tuhan, saudara. Seluruh pengetahuan kalau saudara baca, selidiki, itu sumbernya dari firman ternyata. Ya, bukan dari dunia. Karena apa? Segala sesuatu dijadikan oleh firman terlebih dahulu. Oleh karena itu dunia yang mencontoh firman, yang menduplikasi, yang mengkopi itu adalah dunia. Firman yang paling awal. Bukankah di Yohanes katakan pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, apapun juga diawali dengan firman. Karena itu, maka mata kita tertuju selalu kepada firman. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya tertuju kepada Yesus. Ya, dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau kita tertuju kepada Yesus, makanya iman kita disempurnakan setiap hari. Amin. Disempurnakan, saudara. Setiap hari. Siapa yang menyempurnakan itu? Ya, firman itu sendiri, Yesus. Kita ini tidak sempurna setiap hari. Sekalipun kita ditutup mata, kita tidak sempurna. Tetapi kabar baiknya di sini bahwa kesempurnaan Yesus sudah ada dalam diri kita. Kesempurnaan Yesus. Kebenaran Yesus, ketaatan Yesus, kebaikan Yesus semuanya. Dan tidak ada lagi Bapa melihat kita cacat, bernoda, tidak ada. Semua kita sama seperti Yesus. Dan bahkan kita bersama dengan Yesus didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang posisi kita di sebelah kanan Allah Bapa loh, tidak main-main.
Oleh karena itu, otoritas dan identitas kita harus paham terus. Kita masukkan ke pola pikir kita terus setiap hari. Kita bersihkan pola pikir kita bahwa saya punya kuasa, identitas saya baru. Ya, saya punya firman Kristus. Saya punya iman Kristus yang luar biasa, yang mampu untuk mengalahkan dunia ini. Amin. Yang dengan mengalahkan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara tidak perlu mati-matian ya untuk menjadikan saudara ini mengalahkan dunia ini. Yang mati-matian terlebih dahulu untuk membela saudara adalah Yesus. Mati-matian saudara sekarang hanya apa? Percaya dan menerima seluruh kebenaran firman Tuhan itu terjadi, itu saja. Itu perlombaan yang harus saudara tekuni setiap hari. Yang tadi dikatakan di firman Tuhan, perlombaan, saudara berlomba setiap hari. Satu persatu di antara kita semuanya terus, ayo, berlomba terus untuk iman kita disempurnakan setiap hari, sampai kita akhir hayat. Amin. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga coba. Nih, yang ayat yang ketiga ya, saya tambahin ya, saudara, saya baru diingatkan oleh Roh Kudus tadi, bahwa ini dia, ada nyanyian lagi tadi ya, ingat kasihnya yang mengubahkanku, oleh bilurnya yang sembuhkanku. Ini, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, kalau kita ingat akan dia, kita tidak akan lemah dan putus asa. Amin. Segala kelemahan, segala kekurangan, segala keterbatasan saudara tidak usah dipikirkan. Semuanya ketika kita mengingat akan dia, itu akan semuanya hilang. Ingat akan apa? Lagu tadi sudah dinyanyikan oleh Ise dan Gaby. Ya, ingat akan apanya saudara? Kebaikannya, ingat kasihnya, ingat bilur-bilurnya yang sudah menyembuhkan, ingat darahnya yang menyucikan dan menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Ingat karya salibnya yang sudah sempurna atas kita. Dimanapun kita berada mengingat itu saudara, sehingga kita mengingat itu, kita tidak ada kelemahan dan putus asa dalam diri kita. Karena kelemahan dan putus asa bukan dari Bapa. Ya, kelemahan dan putus asa itu datangnya dari pencuri, si iblis, setan yang mau menghancurkan. Tetapi ketika ada kebangkitan, di sini ketika kita selalu ingat akan dia, ada kebangkitan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar. Amin. Hanya dengan apa? Ingat selalu akan dia, maka saudara akan bangkit. Ingat akan dia, tidak ada putus asa, tidak ada kelemahan, berarti saudara terus dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Di dalam diri kita masing-masing ada terang Kristus yang menguasai kegelapan. Saudara-saudara, ini adalah terang. Dimanapun saudara berada, ya misalnya C. Vivi ada di Pemogan, di situ banyak kuasa-kuasa kegelapan, dunia yang sangat jahat. C. Vivi berdiri sebagai terang. Terang itu yang mengalahkan dunia ini. Terangnya Kristus, ya, yang menyinari kita. Dan itu bukan dari luar. Terang itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar, saudara. Ini terang yang luar biasa, ya. Jadi dari dalam keluar itu adalah terangnya Kristus yang saudara bawa kemanapun saudara pergi. Setiap tanah yang dianjak oleh telapak kakiku akan kuberikan kepadamu. Artinya apa? Saudara akan menang di situ. Karena ada terang Kristus, saudara akan mengalahkan semua kegelapan. Bahkan kegelapan pribadi saudara itu tidak akan menguasai. Apa yang kegelapan menguasai saudara sekarang? Saudara sakit, sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Saudara kekurangan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu menyediakan, tidak akan kekurangan. Saudara punya hubungan yang rusak dengan orang lain, saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Semuanya itu pekerjaan iman Yesus yang ada dalam diri saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi dikatakan di sini,
Tuhan sudah membela saudara. Dia sudah menanggung. Semua sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan kita semua sekarang menerima kebaikan daripada Tuhan. Kekudusan, kebenaran, ketaatan. Semuanya Tuhan berikan melalui iman Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya, kita lihat ayat yang terakhir. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ini yang terakhir saudara ya. Kita melihat apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir itu ternyata harta karun yang sangat berharga. Ini adalah senjata, harta ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara perhatikan di situ, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Amin. Siapa yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita? Yesus. Jadi terang Yesus itu membuat kita bercahaya. Ya, saudara tidak perlu make up yang mahal-mahal supaya saya kelihatan cantik, ya, yang ganteng pakai skincare, mungkin operasi plastik dan sebagainya ya. Tetapi terang Kristus itu yang membuat saudara ganteng dan cantik-cantik, saudara. Cantik dari dalam, ya kan? Dan sehingga mereka melihat sinar kemuliaan Kristus di dalam diri saudara. Bukan itu saja, ketika saudara ada di berbagai tempat, di tempat orang fasik atau berdosa, kumpulan orang pencemooh, saudara datang ke situ, mereka akan melihat perubahan yang luar biasa. Mereka akan melihat terang Kristus dan bukan wajah saudara yang dilihat oleh mereka, tetapi mereka melihat wajah Kristus. Come on, wajah Kristus. Saudara jangan saudara merasa, wah saya hanya waitress, oh saya hanya tukang sapu, oh saya hanya office boy atau apapun ya, saya hanya supir. Tidak, ada wajah Kristus, ada kemuliaan Kristus yang menyertai saudara dan saya, sehingga orang-orang berdosa di sekeliling saudara akan datang kepada terang itu, dan terang itu akan menimbulkan cahaya kemuliaan dan orang itu bertobat. Saudara tidak ada ngomong tentang Yesus bertobat sendiri dia. Ya kan? Saudara tidak usah ngomong. Karena apa? Ada perubahan. Tiba-tiba orang tersebut ngomong sama saudara, Bu, kok kelihatannya ibu ada cahaya? Disitulah kesempatan saudara berikan kabar baik. Cahaya kemuliaan Kristus yang menyertai saya. Pada saat saudara berbicara seperti itu, ayat ini berlaku. Dan apa yang menjadi pekerjaan Kristus? Bahwa Kristus menghendaki semua orang di dunia ini diselamatkan. Itu terjadi, saudara. Terjadi, saudara tidak usah ngomong macam-macam. Ketika saudara dipenuhi dengan kemuliaan, wajah Kristus mengalir untuk dunia ini, gelap akan masuk ke dalam terang itu, dan gelap tidak akan menguasai terang, tetapi teranglah yang menguasai kegelapan. Amin. Nah, ayat yang ke-6, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Nah, saudara, terang Kristus itu akan memberikan kita pengetahuan yang datangnya dari Allah. Ya, terang Kristus itu memberikan pengetahuan yang datangnya dari Allah, bukan dari dunia ini. Karena saudara dan saya tadi di awal berasal dari Allah, maka pengetahuan dari Allah melalui kebenaran firman Tuhan, hikmat Allah menyertai kita semuanya. Dimanapun kita berada, kita berhikmat dalam melakukan segala sesuatu, saudara. Dunia melihat kita bodoh, tapi firman berkata bahwa orang bodoh menurut dunia ini dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. EGP, lu bilang aku bodoh, tapi aku adalah orang-orang berhikmat di hadapan Tuhan. Karena aku memiliki pengetahuan Kristus di dalam aku ada terang Kristus, aku melebihi kamu. Karena apa? Pengetahuan awal adalah firman Allah yang menguasai kebodohan dunia. Jadi saudara tidak akan dibodoh-bodohin di dunia ini. Amin. Saudara tidak akan dibodoh-bodohin karena saudara dan saya adalah orang yang berhikmat. Ya, berhikmat sampai akhir. Oleh karena itu yang dikatakan bahwa iman mengalahkan dunia itu terjadi, saudara. Bukan main-main. Sekarang pun saudara sudah mengalahkan dunia. Apa buktinya? Saudara mengalahkan dunia. Saudara di tempat ini. Itu tandanya saudara mengalahkan dunia. Dunia sibuk dengan pesta pora. Dunia sibuk dengan healing-healing.
Ya kan, holiday nggak tahu, nggak tentu arah, tapi saudara duduk diam di kaki Tuhan untuk menerima terangnya yang ajaib yang akan memerdekakan saudara, dan kebenaran itu memberikan kemerdekaan, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini saya akhiri bahwa iman kitalah yang menyelamatkan kita semuanya. Amin.